tubina bil kitabi Talatiu kul qadrati kalatis tawaita bi ala ars. Alam ya'lamil arsu aina mustaqarruka minhu illa ma kafaitana an kulli su'. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari berbagai pendapat yang masyhur Nabi itu diisra mi'rajkan terjadinya malam Senin 27 Rajab. Usia Nabi yaitu di atas 50 tahun atau berkisar 2 tahun menjelang Nabi hijrah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Isra atau surat Bani Israel ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana masjid itu telah kami berkati sekitarnya agar kami perlihatkan kepada Nabi itu tanda-tanda kebesaran kami. Dianya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Baik, ada beberapa disebutkan penyebab Nabi diisra mi'rajkan. Di antaranya adalah menjemput perintah sholat 5 waktu. Bedanya sholat dengan yang lain, kalau sholat perintahnya langsung dijemput. Kalau yang lain masalah zakat, masalah haji, masalah puasa, itu Nabi hanya menunggu diantarkan oleh malaikat Jibril. Tapi masalah sholat dijemput. Kenapa dijemput? Itu menandakan pentingnya sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama-tama nanti yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka yang lain ikut bagus. Tapi jika sholatnya itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Jadi sholat adalah penentu daripada bagus buruknya amal seseorang. Itulah sebabnya maka sholat itu dijemput. Kemudian lagian dalam segi makna, di dalam sholat itu hakikatnya itu sudah ada kandungan rukun Islam yang lain. Dari 5 rukun Islam, di dalam sholat itu ada termaknai makna rukun Islam yang lain. Mama kita dalam sholat itu sudah ada mengandung di dalamnya, bahkan ada di dalamnya yang namanya syahadat.
yaitu ketika kita membaca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga ketika kita sholat juga ada mengandung puasa. Dimana kita tahu bahwasanya di dalam sholat itu mengandung puasa? Karena orang yang sholat dilarang makan minum di dalam sholat itu. Artinya apa? Selagi kita sedang sholat, kita dilarang untuk makan dan minum. Jadi maknanya adalah dalam sholat sudah terkandung juga makna puasa. Yang ketiga, di dalam sholat itu terkandung zakat. Mana zakat? Karena kita sebelum sholat, zakat artinya mensucikan diri, mensucikan harta, dan kita sebelum sholat kita terlebih dahulu untuk membersihkan diri kita. Kita berwudu, kita bersuci dan segala macam. Tempat harus bersih, pakaian harus bersih. Inilah makna zakat di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, rukun Islam selanjutnya yang terakhir adalah naik haji. Di dalam sholat itu ada terkandung makna haji. Yang jelas setiap orang yang haji pasti menujunya arah Makkah, ke Baitullah. Dan orang yang sholat menghadapnya pastilah ke Baitullah, karena kiblatnya ke Ka'batullah. Orang yang naik haji arahnya ke Baitullah, ya, arahnya ke Baitullah. Yang dicari sebenarnya bukan rumah Allah, tetapi Allah yang punya rumah itu. Orang sholat arah pertamanya memang ke arah kiblat, ke Baitullah, tetapi yang sebenarnya yang dicari adalah Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah di dalam kita melaksanakan sholat. Artinya sholat sudah bisa mewakili dari rukun Islam yang lain. Begitulah besarnya sholat. Karena itulah sholat dijemput, bukan diantar. Itu besarnya bedanya sholat, fungsinya sholat di dalam kehidupan. Oke. Kemudian sholat itu berapa jumlah rakaatnya? 17 rakaat. Di antara para ulama mengatakan kenapa 17 rakaat? Rahasia dari 17 rakaat itu, kita memakai sehari semalam dalam kehidupan kita adalah 24 jam. Yang kita pergunakan untuk tidur berkisar 7 jam. Berarti kita untuk bangun kita pakai selama 17 jam. Biasanya orang berdosa itu apakah sedang tidur atau sedang bangun? Sedang bangun. Artinya kita mohon kepada Allah. Dengan 17 rakaat, semoga Allah mengampuni dosa kita yang kiranya terbuat selama waktu 17 jam tersebut. Ya, 17 jam tersebut. Nah, itulah rahasia 17 jam, 17 rakaat. Karena kita bangun, mungkin kita berbuat dosa selama kita bangun, Allah ampuni dosa kita yang 17 jam melalui 17 rakaat. Ada juga ulama mengatakan kenapa kita sholat 17 rakaat? Karena kita sholat zuhur dan asar 4 jumlahnya 8.
Kita buat di siang hari. Kita mohon kepada Allah Allah bukakan pintu surga yang 8 yang terang. Kemudian kita sholat maghrib 3, sholat isya 4. Jumlahnya 7. Dibuat di malam hari. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Dengan kita sholat 7 rakaat maghrib dan isya. Dibuat di malam hari. Semoga Allah menutup pintu neraka yang 7 yang gelap. Kemudian lagi kita sholat subuh 2 rakaat. Biasanya orang itu berdosa kalau tidak malam, dia berdosa siang. Jadi tempat-tempat manusia itu berbuat dosa ada 2 waktu aja. Kalau tidak malam, kalau tidak siang. Jadi Allah bikinkan 2 rakaat. Dibuat di waktu pertemuan siang dan malam. Semoga 1 rakaat pertama Allah ampuni dosa malam. Rakaat kedua Allah ampuni dosa siang. Nah, inilah 17 rakaat yang Allah berikan kepada kita. Inilah makna atau rahasia dari 17 rakaat tersebut. Dua-duanya bermanfaat dan berfaedah. Yang terpenting kita melakukan, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi faedah-faedah. Dan tergantung lagi masalah kesehatan. Banyak hal rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Yang jelas Allah itu menyuruh, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan di sana. Allah tidak menjadikan sesuatu, Allah tidak memerintahkan sesuatu kalau tidak ada faedah di dalamnya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi itu di Isra dan di-Mi'rajkan? Ada ulama yang mengatakan obat rusuh. Rusuh Nabi bukanlah rusuh sembarangan, tetapi rusuh ibadah. Karena 2 orang yang apa? Karena 2 orang yang selalu menolong Nabi, yang selalu membantu Nabi di dalam pelaksanaan, di dalam yaitu memperjuangkan agama. Orang yang 2 ini selalu, walaupun paman Nabi tidak Islam, tapi dia ikut mendukung ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sedang dibuat cici. Itu paman dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena meninggalnya 2 orang yang sangat memperjuangkan dan sangat membantu Nabi di dalam menyebarkan, mengembangkan agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan obat, memberikan nawar yang indah untuk Nabi, yaitunya Allah Isra Mi'rajkan. Allah angkat Rasulullah kepada Allah, menuju Allah, ya kan? Dalam artian Allah mi'rajkan Rasulullah SAW. Allah pertemukan Rasul dengan Allah sendiri. Allah perlihatkan zatnya yang laisa kamitslihi syai'un kepada Rasulullah
sebagai pemberian yang satu-satunya kepada Rasul yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi apa hikmah yang kita bisa ambil? Kita rusuh, kita sedih, itu adalah manusiawi. Tapi yang terpenting jangan larut dalam kesedihan. Tetapi mari melalui kisah Isra Mi'raj, Nabi secara tak langsung telah memberikan tahu kepada kita bahwasanya obat rusuh adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kita akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Jadi rusuh kepada alam, maka pergilah kepada yang menciptakan. Bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati bisa jadi tentram. Hati hanya tentram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan hati itu sendiri. Dengan Allah lah hati itu akan menjadi tentram dan tenang. Banyak orang kita lihat menghabiskan harta demi hanya mencari sedikit ketenangan, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa dan lain sebagainya. Padahal ketenangan bukan masalah tempat. Ketenangan itu hanya terletak di dalam hati seseorang. Jadi walaupun kemana dibawa hati ini, dia tidak akan pernah tenang. Kenapa? Hati itu tenangnya dengan yang menciptakannya, yaitu Allah. Mari kita latih hati supaya tenang dengan yang menciptakan hati, bukan tenang dengan yang akan membuat hati lalai daripada yang menciptakan hati. Jadi modalnya tidak sulit, modalnya murah sebenarnya. Cuma bagaimana kita lagi bisa membiasakan menenangkan hati itu. Bukan lari daripada masalah, tetapi kita hadapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya hati itu maka rusuh karena kita lebih mengingat ciptaan daripada yang menciptakan. Oleh sebab itu kembalikan lagi hati itu kepada yang menciptakan. Supaya yang diciptakan tidak membuat kita menjadi susah karenanya atau risah karenanya. Kemudian di antara lagi adalah ada pendapat yang mengatakan untuk menyelesaikan masalah, ya, untuk menyelesaikan masalah dulu sebelum Nabi Isra Mi'raj kan terjadilah beberapa tahun sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun. Malaikat mengadakan pertemuan yang diketuai oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Mereka mengadakan pertemuan. Lalu ketika pertemuan yang berempat itu, masing-masing dari ketua malaikat mengajukan pertanyaan dan boleh dijawab oleh yang lain. Tapi dalam fakta dan kenyataannya tidak satupun yang bisa menjawab. Jibril menanyakan, mal kafarat, kira-kira apa yang bisa menutupi dosa? Tidak ada yang bisa menjawab. Mikail pun memberikan pertanyaan, mad darajat, apa yang bisa meningkatkan derajat seseorang? Tidak ada yang bisa menjawab. Yang ketiga, malaikat Israfil pun mengajukan pertanyaan, mal munjiat, apa yang bisa membuat kita selamat? Tidak juga bisa menjawab. Yang keempat, malaikat Israel menanyakan mal muhlikat, apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi rusak? Maka keempat malaikat itu mohon kepada Allah jawabannya. Maka Allah mengatakan nanti akan diutus, akan dimi'rajkan nabiku, nabi kekasihku, nabi akhir zaman. Dialah yang akan menjawab nanti di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi dimi'rajkan,
Maka pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah. Pertama, malaikat Jibril mengatakan, apa yang bisa membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jawabannya adalah yaitu menyelesaikan wudhu di waktu sangat susah. Kita barangkali sakit, kita cuaca mungkin dingin segala macam, tetapi kita bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna. Maka wudhu orang ini bisa menghancurkan dosa, bisa menghapuskan dosa. Itu dahsyatnya wudhu di waktu saat-saat yang sulit. Yang kedua, langkah kaki menuju jamaah, sholat berjamaah, zikir bersama, menuju rumah Allah. Langkah kaki kita ini yang menuju rumah Allah itu akan bisa menghapuskan dosa. Ketiga, intizar sholat ba'da sholat, menunggu waktu. Menunggu waktu sholat itu bisa menghapus dosa. Inilah 3 jawaban penutup dosa oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat yang kedua, malaikat Israfil, Mikail menanyakan, apa sih yang bisa meninggikan derajat seseorang insya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah ifsya'us salam, tebarkan salam, ucapin salam, assalamualaikum, baik kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang kita kenal. Mengucapkan salam, assalamualaikum, ini bisa meninggikan derajat seorang muslim, seorang yang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Walaupun makanan yang dimaksud, tetapi isi dan inti adalah memberikan kepedulian kepada sesama. Orang yang peduli kepada orang lain, baik memberikan makanan, minuman, pakaian, orang yang peduli ini, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah mempunyai orang-orang yang istimewa, memiliki orang-orang yang istimewa, yang mana orang tersebut adalah tempat curhatnya orang banyak, tempat solusinya orang banyak. Nah, orang tersebut adalah masuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan menyusahkan orang lain, tetapi malah memberikan kelapangan dan solusi kepada orang lain. It'am ta'am adalah orang yang peduli kepada orang lain, Allah tinggikan derajatnya. Yang ketiga adalah sholat lel, sholat malam, di mana orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, dia melakukan sholat malam. Saluran kosong, cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam adalah sholat termasuk sholat istimewa. Diangkat derajat manusia kepada maqamah mahmudah, posisi yang dipuji, posisi yang terpuji, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Mikail menanyakan, apa sih yang bisa menyelamatkan seseorang? Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah 1, berlaku adil, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan senang. Bila kita menyenangi orang, kita berlaku adil, biasa. Tetapi bila kita marah kepada seorang, kita harus sanggup juga berlaku adil. Seorang yang adil, baik ketika dalam keadaan marah kepada orang tersebut, orang lain, ataupun dalam keadaan senang, dia akan selamat di dalam hidupnya. Seorang suami yang marah kepada istri, tetap juga diberi apanya? Kewajibannya atau belanjanya. Senang, diberi belanja. Marah, diberi juga belanja. Dia akan selamat. Dia tidak akan selamat bila senang mengasihi, melaksanakan tugasnya. Bila dia marah, tidak lagi melakukan tugasnya. Ini akan menjadi tidak selamat. Yang kedua, orang akan selamat ketika dia ada sederhana dalam hidup, baik dalam keadaan berada ataupun kurang. Kita contohkan kepada anak yang diberi uang oleh orang tuanya 300.000 dalam 1 bulan.
berarti dia harus membelanjakan uang itu 10.000 dalam satu hari. Ketika dia memiliki uang 300.000, dia tidak membelanjakan yang banyak daripada 10.000. Maka uang yang 300.000 itu akan pas sampai kepada akhir bulannya. Coba ketika uang 300.000 itu dibelanjakan hari pertama 250.000, maka pasti sudah dipastikan hari-hari yang tinggal 29 hari lagi itu mungkin tidak akan sampai. Maka dia tidak akan selamat sampai ujung bulan. Maka dia akan hutang-hutangi kepada temannya atau kepada siapa yang lain. Oleh sebab itu, baik uang sedang kita miliki 300.000 ataupun kurang, yang jelas kalau uang itu 300.000 selama 30 hari, bila dibelanjakan 10.000 pulang banyak, maka dia akan selamat sampai ke ujungnya, akhir bulannya. Begitulah kita, walaupun beri Allah SWT rezeki yang lapang, luas, pandai-pandailah berhemat. Kita tidak tahu hari ini hari ini ada, besok mungkin tiada. Oleh sebab itu pandai-pandailah dalam hidup, dalam memanage, dalam manajemen hidup, dalam pengaturan hidup. Sebenarnya Allah Ta'ala itu telah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan selera, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada kata-kata gimana hidup saya susah, gimana hidup saya apa ya. Tidak ada sebenarnya. Kenapa? Allah akan menurunkan bantuan sesuai kebutuhan. Ketika bantuan itu tidak cocok, kita telah menggunanya karena tidak sesuai dengan kebutuhan lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ingin selamat, kata Rasulullah, kita harus takut kepada Allah Ta'ala, baik dekat ramai ataupun dekat yang lengang. Banyak orang yang takut dekat orang ramai tapi tidak takut lengang, maka kedapatan dia. Seseorang tidak akan bisa untuk menangkap kita dalam posisi apapun, karena kita tidak berbuat. Ya, jadi banyak orang tertangkap waktu sedang lengang karena ketahuan. Nah, sebenarnya kita takut kepada Allah baik waktu lengang ataupun waktu ramai. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak akan bermasalah di dalam hidup. Kita akan selamat dalam hidup. Karena kenapa? Karena kita tidak takut kepada orang. Kita tidak takut kepada makhluk. Kita takut kepada Allah yang menciptakan. Ingin selamat, selalulah jujur, baik di dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan lengang. Lalu pertanyaan malaikat yang keempat, apa yang membuat manusia menjadi rusak? Apa yang membuat manusia menjadi binasa? Satu, yang membuat manusia jadi rusak adalah karena manusia itu sendiri cekeh, pelit, kejai berlapis. Apa kejai apa tuh? Karet. Jadi itu yang orang pelit, orang cekeh, dia akan rusak. Rusak dalam artian banyak hal. Seorang cucu yang ditanya, mau ke rumah nenek, tidaklah, kenapa? Neneknya pelit. Nah, jadi bukan saja orang yang jauh yang menjauh, orang dekat pun, bahkan anak atau cucu pun akan menjauh darinya. Kenapa? Karena ketika si nenek itu atau si kakek itu tidak pemurah, tidak dermawan dalam artian pelit. Orang pelit atau orang cekeh, dia dijauhi oleh orang. Oleh sebab itu kalau ingin kita tidak rusak hubungan, maka pemurahlah, sesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua yang membuat orang menjadi rusak juga adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, dia akan rusak. Banyak orang-orang yang mohon maaf, ketika dia di bawah dia jujur, ketika dia telah di atas dia tidak jujur lagi. Akhirnya orang-orang tersebut jadi tertangkap, berakhir hidupnya di dalam penjara. Orang yang ketika Allah berikan kesempatan dia tidak berlaku baik, dia perturutkan nafsunya. Biasa-biasanya orang tersebut kalau dia penjabat biasanya, maka hidupnya akan berakhir kepada dua hal. Kalau tidak berakhir di penjara, kalau dia
berakhir di rumah sakit. Banyak penyakit yang akan menggerogotnya. Kenapa? Karena dia tidak jujur di dalam kepemerintahannya, di dalam jabatannya. Hati-hati. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti dia telah memasukkan penyakit ke dalam dirinya. Dan bisa jadi dia memakan tidak haknya. Bisa jadi dia meletakkan suatu pekerjaan bukan pada tempatnya. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu ketam. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Jangan kira mungkin manusia bisa kita bodohi, kita anggap bodoh, kita anggap tidak lemah, kita anggap tidak melawan. Tapi Tuhan yang manusia itu tahu, dialah yang akan membalasi. Oleh sebab itu, memperturutkan hawa nafsu itu bisa membuat seseorang menjadi rusak. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, kulu wasrobu walatus ribu. Makanlah, minumlah, jangan kamu berlebihan. Sebenarnya tidak ada, asalkan halal, sebenarnya tidak ada pantang. Tidak ada pantangan sebenarnya. Bahkan Allah suruh makan danlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Lalu kenapa penyakit tumbuh? Karena dengan berlebihan itu penyakit akan tumbuh. Karena sesuatu yang berlebihan akan mengundang penyakit. Jadi kita tidak dilarang makan, kita tidak dilarang minum, tetapi kita yang dilarang adalah berlebihan. Apa sebabnya? Karena bila sesuatu yang berlebihan, dia akan bisa mengundang penyakit. Seperti yang memperturutkan hawa nafsu kita. Sesuaikanlah dengan aturan-aturan agama Allah. Yang ketiga, dari pertanyaan malaikat Israel, apa yang membuat orang menjadi rusak? Yaitu i'jabul mar'i biroi. Manusia ego, manusia egois. Orang egois merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa kuat sendiri, maka dia akan menjadi rusak akibatnya. Sebab itu jangan kita ego, jangan kita menganggap orang lain bodoh, tapi kita musyawarahkanlah. Bisa jadi apa yang tidak kita ingat diingatkan oleh teman kita. Bisa jadi kita lupa diingatkan oleh teman kita. Jadi orang yang tidak egois dia akan selamat. Orang yang egois dia tidak akan selamat. Kenapa? Karena yang namanya kita manusia, tentu kita akan mempunyai kekurangan. Dan kita tidak mau diingatkan. Kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri. Akhirnya terjadilah yang namanya sesuatu hal yang penting dalam hidup yang tidak kita kerjakan. Egois akan membuat manusia itu sendiri akan menjadi rusak. Egois adalah orang yang menganggap dirinya melebihi, dirinya yang hebat, dirinya yang pintar, tidak mau menerima saran atau masukan dari orang lain. Dan ini adalah bencana kepada orang tersebut. Ini diantara penyebab yaitunya kenapa Rasulullah di-Isra Mi'rajkan. Di lain hal ada juga yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan. Ini adalah memberikan permintaan langit. Kenapa seperti itu? Karena di dalam sebagian kitab kita baca bahwa ada satu kali langit dan bumi ini bertengkar dia. Masing-masing mereka membanggakan akan apa yang ada pada diri mereka. Bumi mengatakan dia banyak memiliki sesuatu, ada buah-buahan, ada emas,
maka matahari pun maka langit pun mengatakan aku punya matahari, punya bulan. Kalau tidak ada matahari dan bulan, maka yang kamu miliki tidak ada apa-apanya. Kemudian bumi pun mengatakan aku memiliki Ka'bah. Langit pun menjawab, aku memiliki lebih dulu dari kamu Ka'bah itu, yaitu Baitul Ma'mur, itu ada padaku. Lalu bumi kehilangan, tidak ada lagi dibanggakan. Maka bumi mohon kepada Allah, ya Allah, apa yang adanya kiranya ada padaku. Maka Allah menunjukkan kamu memiliki yang tidak dimiliki oleh langit. Apa itu? Kamu memiliki kekasih Allah. Kamu memiliki orang yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bumi langsung mengatakan kepada langit, hai langit, aku memiliki yang tidak kamu miliki. Apa? Aku memiliki Nabi Muhammad kekasih Allah. Maka langit pun tidak dapat jawaban. Seraya langit mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau berikan bumi manusia yang paling sempurna, kekasihmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, izinkan walaupun satu kali kekasihmu itu menginjakkan kakinya ke atas. Maka inilah diantara Rasulullah ini naik ke langit. Kenapa? Karena permintaan daripada langit. Oke. Nah, banyak hal lagi. Inilah dulu ya yang bisa kita sampaikan. Di antaranya yaitu yang 4 tadi, menjemput perintah sholat, mengobat hati Rasulullah yang rusuh. Obat rusuh adalah gimana kita selalu zikir dekat kepada Allah. Yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan malaikat yang berempat. Yang keempat yaitu menyelesaikan tentang kemelut atau mujadalah, pertengkaran antara langit dan bumi. Kiranya itulah dulu sedikit mengenai tentang penyebab di Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian, Allahumma fi ila qawmin tariq, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.